Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini hari Kamis tanggal 21 November 2024 atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat bertemu kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kajian internal basis muhaddasa yang ke-19 insyaallah, yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Yohat Nasriga, SSI, MSI, MA, Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di sesi kajian internal malam hari ini akan membahas seputar percakapan Ustaz, insya Allah Ustaz. Baik, Anda akan coba sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik, Alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir, dan sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk mari kita meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, kami persilakan pada Al Ustadz Yohat Nasriga Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materi itu. Tafadhal Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, awalan nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Wa nashkurullaha ala fursatin allati bihadhihi al-muhadarah nastati'u an natadarras al-lughatan arabiyyah. Kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mempelajari bahasa Arab ini, wa khususan sanata'allamu al-muhadasah bil lughatil arabiyyah. Terutama kita nanti akan mempelajari bagaimana cara berbicara menggunakan bahasa Arab. Walakin nantabih awalan anna darsana hadha huwa al-lughatul fusha wa laysat amiyah aw lahjah. Perlu diperhatikan bahwa yang kita pelajari di sini adalah pelajaran bahasa fusha, bukan bahasa amiyah atau bahasa lahjah atau darijah. Bahasa fusha itu bahasa yang baku, yang sesuai dengan kaidah. Ya. Tayyib, linabda hadha ad-dars. Intazir. Kita menggunakan panduan buku yang telah disediakan di program basis ya. Itu buku yang seperti di profilana itu, ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan. Ya. Ini penting ya untuk sebagai pendahuluan bagi yang ingin menguasai percakapan, karena kita harus mengetahui apa saja biasanya kalimat yang biasa digunakan dalam percakapan. Sehingga kita bisa mengembangkan ke kalimat lainnya. Nah, ini sebenarnya pertemuan yang ke-19 ya.
Sebelumnya bisa dilihat nanti di rekaman, baik di YouTube atau di Facebook. Itu pelajaran sebelumnya itu kata tanya, man artinya itu siapa, ya. Ini kita sudah bahas contoh dan contoh pertanyaan dan jawabannya. Kelebihan dari buku ini, selain bahasa Arab juga tersedia terjemahan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi antum bisa mempelajari dua bahasa sekaligus. Kemudian ma itu artinya apa? Mada apa yang, limada mengapa, hal apakah, kaifa bagaimana. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan saja pada pertemuan ini, yaitu aina. Ya. Nomor 7 aina, ya. Ar-raqmu as-sabi'. Kalimah aina. Ya. Aina ini bahasa fusahanya, kalau bahasa amiyahnya biasanya wain saja, ya. Nah, tapi kita belajar bahasa fusahnya. Aina itu ada artinya di mana. Contoh kalimatnya, aina abuk. Ya. Aina abuk. Abuka itu kalau yang ditanyanya laki-laki. Kalau yang kita tanya perempuan tuh abuki. Aina abuki. Di mana bapakmu? Di mana bapakmu, sama, ya. Where is your father? Bisa jawabannya huwa fil masjid. Nah, ini bisa kita kembangkan kalau kita tahu ungkapan yang sering digunakan, ya seperti ini kan sering digunakan. Aina, kita tinggal ganti saja. Misalkan kita ingin bertanya ibumu, ya. Aina ummuk, di mana ibumu? Atau bertanya di mana saudaramu? Berarti aina akhuk. Coba kita, misalkan di mana temanmu, ya. Apa bahasa Arabnya? Aina, yang jelas aina di mana, ya. Ainanya tetap aina. Nah, temanmu berarti kita harus tahu bahasa Arab teman, ya. Teman itu sodiq, ya. Sodiq u, ya. Dia rofa, ya, atau domah. Aina sodiquka. Kalau yang ditanya perempuan, laki-laki, ya. Kalau perempuan, aina sodiquki, aina sodiquk, ya. Contoh lainnya, di mana Ustadz, ya. Ini gampang, ya. Berarti aina ustadz. Tinggal kita memperkaya kosakata, ya. Apalagi di mana, hmm, handphone saya, ponsel saya. Nah, ini gimana? Aina, misalkan hatifi, hatifi. Aina hatifi, di mana handphone saya, ponsel saya, ya. Atau di mana penamu, pena, pena kamu. Berarti aina qalamuk, ya. Aina qalamuk.
Ya, seperti itu ya. Jawabannya bisa, misalkan ditanya temanmu mana, ya berarti jawabannya huwa, ya. Jawabannya itu misalkan dia di masjid, berarti karena yang ditanya laki-laki, berarti huwa, ya. Huwa itu dia, ya. Huwa di itu fi. Huwa fi al masjid. Huwa fil masjid. Atau misalkan dia sekarang perempuan. Yang ditanya perempuan, ya. Aina sodiqot sodiqotuk, ya, aina sodiqot. Nah, berarti dia perempuan, berarti menggunakan hiya, ya. Dia misalkan di perpustakaan. Berarti hiya fil maktabah. Dia di perpustakaan. Kalau dianya perempuan, hiya. Hiya fil maktabah. Hiya fil madrasah. Kalau ditanya banyak, aina asdiqaik, asdiqauk, ya. Aina asdiqauk. Di mana teman-temanmu? Berarti jawabannya hum gitu. Di mana teman-temanmu? Ya, dalam bahasa Arab itu ada kaidah sorofnya, ya. Kalau banyak itu jamak. Jamaknya itu harus lihat kamus. Jamak dari sodiquk itu adalah asdiqa. Asdiqa uk. Asdiqa uk. Di mana teman-temanmu? Ya, berarti jawabannya mereka, kan? Mereka, mereka itu apa? Mereka misalkan di sekolah, di kelas atau di kelas. Berarti hum fil fasl. Nah, menggunakan hum, ya. Eh, jadi ini pentingnya belajar sorof, ya. Kita tahu huwa, iya, hum, kemudian anta, antuma, antum. Mereka itu nanti dua orang beda lagi, ya. Huma. Nah, kalau banyak lebih dari dua, hum. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan, ya. Laki-laki dan perempuan dibedakan seperti ini huwa, di sini hiya. Dalam bahasa Inggris pun dibedakan, ya. Hanya bahasa Indonesia saja yang tidak. Dia tetap dia. Ya, baik itu laki-laki pun perempuan itu tetap dia, kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan he atau she. Baik, kita lanjutkan contoh kalimat lainnya. Ya, tadi aina abuk, ya, huwa fil masjid. Dia di masjid. Nah, contoh kalimat lain yaitu lokasi, dan menanyakan lokasi. Aina yaqa'u suq, di mana lokasi yaqa'u itu terletak, ya. Di mana terletaknya pasar, lokasi pasar. Aina yaqa'u suq, bisa dijawab yaqa'u suq fi wastil Madinah. Pasar itu ada di pusat kota. Ya, wastu itu kan tengah, ya, artinya, ya.
Atau misalkan yaqa'u suq kurba masjid. Kurbal masjid, di dekat masjid. Ya, atau misalkan di belakang sekolah misalkan. Gimana? Pasar itu terletak di belakang sekolah. Ada yang bisa? Yaqa'u suq khalfa, belakang khalfa. Khalfal madrasah. Kalau depan amama. Di samping janib. Waro'a Ustaz. Ya, Waro'a. waro'a. Ya bisa juga, tapi biasanya khalfa. Ya. Waro'a belakang. Ya, misalkan tadi aina di mana? Di mana lokasi pasar? Nah, jawabannya pasar terletak di mana? Misalkan di samping taman. Berarti yaqa'u suq bijanib, ya. Di samping itu bijanibi al-hadiqah, ya, di samping taman atau di depan stasiun. Berarti kalau di depan stasiun kereta, ya, kereta api, berarti amama mahattatul qitar. Bertanya Ustadz, Ya, eh, apa beda penggunaan waro'a dengan kholfa itu Ustadz? walau alam. Ya. Amama mahattatil qitar. Di depan di amama itu di depan, ya. Kalau di belakang apa? Khalfa, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Contoh kalimat lain, ya. Kita balik ke tadi ke buku percakapan. Aina taskun. Kalau bahasa Amiyahnya biasanya wen sakin. Di mana engkau tinggal wen sakin? Kalau Amiyah itu kan yang tidak sesuai dengan yang tidak baku lah, ya, tidak resmi. Tapi nggak masalah, ya, kita bahas bahasa fusha karena mereka juga mengerti gitu, mengerti dengan bahasa fusha. Kebanyakan ngerti, tapi ada juga yang mereka nggak ngerti. Tapi kalau sesama pelajar, ya, misalkan pelajar dari negeri yang bukan Arab, mereka belajarnya bahasa fusha dulu kan, belajar bahasa fusha. Nah, kita bisa komunikasi dengan mereka atau dengan penuntut ilmu yang ada di Arab Saudi, atau sama Syekh, dan di tempat-tempat formal. Kemudian di acara-acara TV itu biasanya menggunakan bahasa fusha. Ya. Jadi seperti ini, aina taskun, di mana engkau tinggal. Kalau perempuan, itu wazannya taf'alin, taf'ulin, aina taskunin, ya, di mana engkau tinggal. Nah,
Jawabannya bisa askunu fi baitin ma'a ailati. Saya tinggal di rumah bersama keluarga saya. Kalau saya tinggal di Ustaz, apartemen, ya. eh Fadhol. Aina ini dia umum kan masih maksudnya Ustaz? Eh, dia bertanyanya umum gitu. Untuk Aina itu umum kan maksudnya gitu saja pertanyaannya lebih maksudnya Aina sama ma farqu baina Yang Aina artinya wal di mana? fi ai. Nah, au fi ai fi ai Fi aina. Fin. Kalau kalau fi maksudnya ada ai itu bahasa apa apa nih? Ustaz? Aina itu Fi ayyi. umum kah gitu Ustaz maksudnya Ustaz? Aina itu di mana? Nah, kalau fi ai itu apa? Sama kah artinya? Kalau fi ai itu sama juga kah artinya? Kalau fi Di ayyi, mana juga? Vi fi bertanya di mana, fi aina bisa juga. Kalau disingkat itu nah, fin. Bahasa kalau VI itu bahasa pun fi aina. Fi aina taskun. VI mana? Iya. Kalau kemana ila aina. Oh, nah, Bisa juga seperti, tapi syukran. langsung masalah aina taskun. Karena aina itu kan sudah Nah, di mana ya. Nggak perlu lagi pakai fi. Ya, fi aina taskun, di mana engkau tinggal ya. Eh, syukran. Kalau misalkan saya tinggal di apartemen, askunu fi apartemen apa? Syakoh, syakoh atau syikoh. Biasanya syakoh. Ya, askunu fi syakoh. Fi syakoh. Saya tinggal di sebuah apartemen. Apartemen ya. Awan Ya. Ustadz, tes kunina itu untuk perempuan ya, Ustadz? Ya, aina taskunin. Kalau kita bertanyanya kepada perempuan. Kalau laki-laki taskunu, perempuannya taskunin. Syukron Ustadz. Baik, kalimat lainnya aina baituk. Di mana rumahmu? Kita bertanya tentang rumah. Ya, ini sama sebenarnya dengan ini ya, aina abuk. Baiti qaribun minal madrasah. Ya, rumahku dekat dengan sekolah. Ya, qaribun itu artinya dekat. Qarib, qarib minal madrasah. Ya. Jadi kalau kita bilang di mana rumahmu, dekat. Qarib, qarib. Qarib min huna. Bisa juga dekat dari sini. Qarib min huna. Atau qarib min hina kalau bahasa amiyahnya ya. Kemudian aina ta'mal. Di mana engkau bekerja? Di mana Anda bekerja? Aina ta'mal. Ya, ini bahasa usahanya, bahasa amiyahnya biasanya when tashtagil, di mana engkau beraktivitas. Nah, kalau fusanya biasanya ta'mal, aina ta'mal. Atau kalau perempuan ta'malin, aina ta'mal, a'malu fil mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit. Ya, bisa diganti misalkan saya bekerja di eh, pabrik, ya, a'malu fil masna'. Nah, jadi kita harus tahu kosakata ya. Pabrik apa, perusahaan. Saya bekerja di perusahaan. A'malu fi syarikah. Nah, fi syarikah. Saya bekerja di perusahaan. Atau saya bekerja di sekolah sebagai guru misalkan. A'malu
fil madrasah. Saya bekerja di sekolah. Kalau saya bekerja di perpustakaan, berarti a'malu Fil fil maktabah. fil maktabah. Ya. Nah, ini buku ini kan menerangkan ungkapan-ungkapan yang sering ya. Tapi kita juga mesti tahu kosakata lainnya ya. Nah, kalau sekarang sudah gampang ya untuk kosakata, kita bisa cari di kamus online. Ya, tidak perlu buka-buka kamus. Ya, kalau zaman dulu, zaman anak belajar dulu, mesti cari huruf awal. Misalkan kita mencari eh, tadi apa perpustakaan, cari P, pustaka, baru ketemu ya. Kalau sekarang sudah tinggal ketik aja ya, diklik. Nah, di antara kamus online Al-Ma'ani yang Anda sering gunakan, atau bisa langsung ke Google Translate juga sudah bagus ya. Sebentar. Ya, bisa antum catat ini Al-Ma'ani. Almaani.com. Nanti tinggal pilih. Jadi almaani.com, tinggal pilih bahasa Indonesia. Nah, Indonesia, antum mau cari apa? Misalkan bisa dari bahasa Arab, bisa dari bahasa Indonesianya. Kita mau cari perusahaan. Perusahaan itu apa bahasa Arabnya? Nah, dia menyebutkan ada berbagai macam ya. Bisa syarikah, syirkah, mahal, mansya'ah. Ya, ada berbagai macam. Contoh lainnya tadi stasiun, ya, mahattah atau mauqif. Ya. Atau bisa kita hmm, kebalikannya ya, bahasa Arab. Ya, antum bisa ketik dulu bahasa Arab, misalkan motor ya. Ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, motor itu ada artinya pelabuhan udara atau bandara. Ya, jadi tinggal klik saja sudah muncul ya. Itu kelebihan kamus online. Kalau zaman dahulu kita harus buka per abjadnya ya. Abjad pertamanya apa? Mim, kemudian to, buka to, kemudian cari ro, baru ketemu motor. Kalau sekarang lebih cepat. Ya, mestinya orang zaman sekarang lebih pintar ya. Mestinya. Tapi kenapa rata-rata orang yang seperti ulama-ulama zaman dahulu, mereka kan tidak punya fasilitas e-book atau Google ya, tapi mereka lebih pintar ya, dibandingkan orang alim zaman sekarang. Ya, karena mereka pondasinya sudah kuat ya. Fondasi mereka kuat, kemudian belajar mereka lebih sungguh-sungguh dibanding kita. Kita ini kan dimanjakan oleh teknologi. Ya, kita lanjutkan selanjutnya yang sering juga min aina ant. Min aina anta. Nah, ini sering ya. Dari mana kamu berasal? Min aina anta. Min itu dari, aina itu di mana, dari mana kamu. Nah, kalau perempuan anti. Kalau kita bertanya dia, dari mana dia, berarti min aina huwa, min aina hiya. Ya, gitu. Tinggal kita mengganti apa namanya kata kata ganti ini.
Dari mana mereka? Min aina hum. Nah, seperti itu. Ya kalau jawabnya saya dari Indonesia berarti ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ya, simpel gitu saja ya. Kalau lebih spesifiknya saya berasal dari kota Pekanbaru misalkan. Ana min Madinah Biganbaru. Contoh lain terakhir. Ila aina turid. Kemana engkau inginkan antazhab? Kemana engkau ingin pergi? Kalau bahasa amiyahnya wen tibgo taruh gitu ya. Wen tibgo taruh. Wen tibgo taruh. Kalau saya ingin tuh kalau kamu ingin turid ya. Kalau bahasa amiyahnya tibgo. Saya ingin abgo. Kamu ingin tibgo. Kalau pergi itu taruh ya. Kalau saya pergi aruh. Kalau pergi ruh. Pergilah, ruh, pergi. Nah, itu kalau sering umroh itu sering ya, ruh. Orang askar itu pergi, ruh. Itu artinya pergi. Ya, kalau dalam bahasa fusahanya itu tazhab. Zahaba yazhabu izhab. Bisa jawabannya uridu an azhaba ilal maktabah. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Nah, ini dalam bahasa fusahanya, bahasa amianya abgo aruh ilal maktabah. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Ya. Contoh lainnya, saya ingin pergi ke mana? Ke sekolah. Uridu an azhaba ilal madrasah. Tinggal kita menggantikan tempat ini ya. Uridu an azhaba ila suq. Saya ingin pergi ke pasar. Ya, seperti itu. Pelajaran kita hari ini insya Allah satu halaman ini saja ya. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Baik pertanyaannya berkaitan dengan materi percakapan ini atau materi materi kaidah sorof atau nahwu yang dipelajari di program basis. Jadi sebenarnya ini materi tambahan ya Pak Bu, bukan materi wajib. Materi wajib itu materi yang ada di grup WhatsApp. Itu yang ada nilainya. Kalau ini tidak ada penilaian. Jadi buku yang ini yang wajib ya. Ini buku kaidah sorof. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ada kendala dalam hal belajar atau ujiannya, ya bisa ditanyakan di sini ya. Kalau mustawa awal itu masih pembahasannya sampai mungkin isim musanna atau isim jamak ya. Ya ini pelajaran sorof ini sangat penting ya, karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita, sehingga kita mesti tahu kaidah bahasa Arab itu seperti apa ya. Jangan sampai kita salah. Kalau bahasa Indonesia itu lebih simpel ya. Bahasa Arab itu lebih rumit kaidahnya, seperti misalkan perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Kemudian single atau apa namanya tunggal ya, tunggal dan jamak itu dan dua itu dibedakan juga. Itu salah satu contohnya. Ya dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya sehingga kita mesti tahu ilmu ini ya, ilmu sorof ini dan istilah-istilahnya. Ya. Jamak muzakkar salim, kita harus tahu istilah itu. Jamak muannas salim, jamak taksir, nanti ada istilah-istilah nahwu juga ya. I'rab itu apa, rofa itu apa, nasab itu apa. Karena itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia.
Jadi mesti kita pelajari. Ya. Nah, harap kita semua bersabar. Isu semua teori ini insya Allah bermanfaat ya bagi yang ingin memiliki keahlian bahasa Arab, baik itu membaca ataupun berbicara. Ya, tafadhol, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Apakah bisa semuanya ikut ujian atau masih ada yang belum dapat username? Ada kendala ini enggak? Masuk ujiannya atau waktu ujiannya masih bingung? Nah, silakan bagi Ya, teman-teman yang ingin bertanya bisa raise atau mungkin ditulis di kolom Ya, komentar. Silakan. ini kesempatan ya untuk bertanya. Karena Nah, kalau di WA itu kan tidak bisa bertanya kalau nggak paham. Ya, disinilah kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang ada di program basis. Ini kebanyakan mustawa berapa nih? insya Allah untuk Mustawa undangan Zoom sudah Anda share di BA 241, 242, dan 243, Ustaz. Sebenarnya, Ustaz. Oh ya. Ya, Ya berarti cuman ada yang banyak yang nggak peserta hadir, baru, Ustaz. ada yang ya ada hmm, Baik, untuk sertifikat insya Allah masih dalam proses dan mohon doanya agar tim media dimudahkan untuk menyelesaikan sertifikat ya. Mohon bersabar untuk menunggu. Ada yang bertanya sebelum Ustaz. Suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus? Atau gimana ini, Pak Amirullah? bisa bertanya lewat chatting juga ya. Nah, silakan. Ana bertanya Ustaz. Ya, ya Pak. Baik, bismillah. Ustaz, terkait dengan pelaksanaan ujian G. Alhamdulillah bisa mengikuti ujian dengan baik. Cuman pingin ngelihat rankingnya itu kayak di waktu di pengenalan awal itu kan ada tuh di Excel itu Ustaz. Nah, mungkin di ujian ini di mana melihat itu untuk setiap ujiannya itu Ustaz. Rankingnya itu. Ustaz Abu Ali aja yang jawab. Oh, Yang nggih paham. Ustaz. Ya, syukran. Tafadhol Ustaz Abu Ali Baik, dijelaskan. sebenarnya untuk peringkat itu sudah langsung muncul di beranda sebenarnya Pak ya. Sebentar, Anda coba akses webnya ya. Sebentar. Seperti di awal itu kan ada dia di Excel itu tahu kita peringkat kita di mana terus siapa peringkat pertama tahu kita gitu. Nah di ujian ini belum Anda bisa lihat Ustaz. Oh, maksudnya yang ini yang kalau sudah lulus itu ya Pak ya. Betul Ustaz. Itu gini, biasanya untuk peringkat terkait siapa peserta 10 terbaik atau mungkin semua peringkat yang peserta itu biasanya kami share ketika mungkin 3 atau 4 hari sebelum kelas dimulai Pak, biasanya Pak. Itu. Jadi kalau untuk sekarang antum di angkatan berapa nih Pak? Kalau Anda lihat di di ini akun Ana itu 241. di 91 ya, 91. 91. Nggih. Itu berarti 91 itu udah lama banget Pak seharusnya Pak. Mungkin
NIP antum berapa, Pak? Nah, Ana ndak Loh, nyimpen nih. oke, sebentar, Pak ya. Nggih, Ini nama antum sama dengan yang di nggih, akun? betul betul. Baik, sebentar. Nah, kita coba. Artinya sebagai motivasi aja sih Ustadz gitu. Motivasi. Nah, Sunaryadi. Pak Sunaryadi ini masih baru, Pak. Antum masih ini, Pak. Ana coba tampilkan ya. Ini Ana cek dari sisi Ana ya. Sebentar. Siap, Ustadz, siap, siap. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Belum. Ini ada Ah, sudah. Nah, ini Pak. Nggih. Ini peringkat antum di apa namanya di kelas itu ini Pak. Peringkat antum 6 Pak. Oh. Kalau yang di seluruh angkatan antum Nggih. peringkatnya 91 Pak. Yang ini Oh. Pak. Oh, bukan angkatannya itu, nggih. Enggak, kalau ini yang 91 ini angkatan Pak. Artinya dari semua peserta BA 2431 antum urutan ke 91 gitu. Dan Oh. kalau peserta Ikhwan itu jumlahnya itu sekitar 800-an Pak. Jadi antum termasuk ini baik baik banget ini Pak. Karena peringkat antum 91 Alhamdulillah. gitu. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi untuk di kelas antum di grup 4, antum di peringkat 6 Pak. Ini sudah Masya Allah antum bagus banget ini Pak. Alhamdulillah. Berkat Alhamdulillah. bimbingan basis insyaallah. Nah, baik. Semoga tetap semangat dan istiqomah ya Pak ya. Amin, amin. Satu lagi Ustadz untuk buku nggih, untuk pemesanan buku mohon di-share kembali nggih linknya. Nah, insya Allah nanti atau besok lah, besok Ana share kembali di grup. Nggih. Siap Ustaz. Syukran nggih. Jazakallah khair Pak Sunaryadi. Ini sebentar Ustaz. Ini banyak sekali yang bertanya di chat Ustaz. Dari Wahyu BA 2421040031. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita diperbolehkan belajar bahasa Arab di tempat lain selain basis? Nah, ini Ustaz. Apa Ustaz? Ya, ada cara belajar yang diajarkan oleh Syekh Utsaimin atau nasihat yang disampaikan beliau bahwa belajar itu mesti konsisten. Kalau kita ikut satu program, kita jangan tinggalkan program itu. Misalkan antum ikut program basis. Tidak masalah antum ikut program lain, tapi program ini jangan ditinggal. Dan program yang antum ikuti yang lain itu juga jangan ditinggal. Kalau antum mampu untuk mengikuti semua itu, maka tafadhol. Tapi kalau antum tidak mampu, ya mending antum fokus ke satu program. Ya. Fokuskan ke satu program dari awal sampai akhir. Jangan kita menyicip, kemudian kita tinggal. Kita cicip program ini, kita tinggal. Kita cicip lagi ini, kita tinggal. Akhirnya tidak jadi. Tidak selesai. Ya. Jadi baik kita mempelajari suatu buku atau belajar kepada suatu guru, kita harus konsisten dengan buku atau guru tersebut. Dan kita pelajari secara utuh. Ya. Dari awal sampai akhir konsisten. Ya. Itu cara belajar yang benar. Kalau antum perhatikan, orang banyak yang belajar bahasa Arab, ya, teman-teman Ana juga, mereka tidak konsisten dari awal sampai akhir. Misalkan ikut program A, sampai di tengah jalan berhenti. Karena berhenti, akhirnya
tidak bisa mengikuti, dan ujung-ujungnya ngulang lagi dari awal. Begitu seterusnya. Itu tidak baik ya. Kita selesaikan sampai selesai. Dan alhamdulillah program basis ini ya, kita punya kurikulum dari dasar sampai akhir, sampai antum bisa mahir baca kitab Arab Gundul. Dan itu sudah banyak buktinya. Kita bimbing dari awal, dari antum tidak bisa sama sekali, kita bimbing asalkan antum memang punya keinginan. Ya. Dari awal sampai bisa. Dari awal itu kita belajar di grup WhatsApp, ya, materi melalui grup. Setelah itu kita bimbing melalui Zoom. Jadi antum kalau lihat di Facebook itu ada live streaming. Itu peserta-peserta yang sudah lulus melalui program basis ya. Ada 13 mustawa sudah lulus. Kita bimbing terus. Setiap pekan itu ada latihan praktek baca kitab. Ya, jadi kita bimbing. Insya Allah program basis ini tidak lepas tangan, tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga sampai bisa praktek. Gitu, Pak. Tidak berarti anak melarang ya, bukan, tidak berarti melarang ikut program lain, tapi kalau misalkan antum bisa mengikuti program itu, ada beberapa program antum ikuti semuanya, antum bisa misalkan 3 program, antum bisa ikuti dari awal sampai akhir, ya tafadhol. Tapi kalau tidak, percuma saja. Misalkan antum tidak punya banyak waktu, antum pilih 3 program. Malah ujung-ujungnya nanti antum tidak bisa mengikuti, sehingga tidak ada sama sekali yang antum bisa ikuti. Mending antum fokuskan satu program, sehingga lebih konsisten gitu sampai akhir. Demikian, Pak. Nah, Ustaz, mungkin Ana tambahkan sedikit ya, karena memang sepanjang yang Ana ketahui bahwasanya format pembelajaran bahasa Arab yang sistematis itu yang Ana temui memang cuma ada di basis. Kalau yang ini bukan berarti Ana mengunggulkan basis dan istilahnya mendeskripsikan yang lain, enggak. Tapi yang sepanjang yang Ana ketahui pola pembelajaran yang secara sistematis, artinya dari nol, yang dari mulai nol sampai dengan bisa percakapan, itu memang ada di basis. Dan kalau yang di lain itu biasanya fokusnya kayak dipotong-potong gitu kan ya, seperti itu saja kayaknya saja. Mungkin bagian ini aja, habis itu udah. Nah, kadang memang istiqomah itu memang susah saja, dan fokus ini saja gitu. Dan apa yang telah disampaikan Ustaz tadi memang sahih, itu benar, karena tidak segala sesuatu yang tidak dilakukan secara konsisten itu biasanya tidak berhasil di saat kemungkinannya seperti itu saat ya. Iya, betul. Taib, ada pertanyaan lagi nih, Ustaz, dari ini akunnya Samsung SM. Bismillah, Ustadz Afwan, qadarullah saya terlewat waktu ujian akhir. Apakah boleh minta ujian susulan? Nah, ya. Ini sering sekali kami sampaikan bahwasanya di basis ini kami tidak menyelenggarakan ujian susulan dengan beberapa pertimbangan memang, dan salah satunya karena waktu untuk pengerjaan itu sangat lama gitu. Untuk ujian harian itu 30 jam, sedangkan untuk ujian akhir itu sekitar 72 jam. Dan itu sangat cukup bagi peserta untuk mengerjakan di sela-sela kesibukannya. Jadi itu salah satu pertimbangan di samping beberapa pertimbangan yang lainnya. Kemudian dari BA 2412011128, Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, jika belum begitu memahami materi, apakah bisa kembali ke mustawa sebelumnya? Nah, izin Anda jawab juga ini, Ustaz. Nah, jika misal qadarullah antum tidak lulus atau rasib gitu ya, maka antum bisa mengajukan untuk kelas mengulang di kelas di bawah antum sesuai dengan materi di mana antum rasib, seperti itu. Jadi
ini juga salah satu kelebihan poin plus atau benefit yang ditawarkan oleh Basis, bahwasanya kita sangat membuka peluang yang seluas-luasnya bagi peserta, bahkan mereka yang notabene mungkin rasid gitu ya, nilainya tidak cukup untuk naik level, kita tetap menerima dan memberikan kesempatan sepenuhnya bagi teman-teman untuk mengulang kembali. Dan ini benefit yang ditawarkan atau diberikan oleh Basis, dan harapannya semua peserta ini bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Lanjut Ustaz, dari Melwani. Bentuk mufrad dari isim mutsana saya datani juz mobil adalah apa ini? Bentuk mufrad dari isim mutsana saya datani, Ustaz. Saya apa? di chat. Nggak muncul di chattingan. Oh, nggak muncul ya? Sebentar, Ustaz. Ini kayaknya, oh iya, ini direct ya. Sebentar, anak kirim ke Antum. Anak juga kurang paham nih, Ustaz. Maksudnya apa ini, Ustaz? Sebentar, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Bentuk Saya rotan mungkin ya, bukan saya datan. Nah, Saya rotani, dua mobil itu saya rotani. Saya roh, kalau mobil bentuk mufradnya saya roh. Ya, gitu. Ustadz mau nanya Pak, tadi itu cara melihat apa namanya kamus online tadi apa tadi yang disebut Ustadz? Saya lupa tadi Ya. namanya. Baik. Ini tadi sebentar Pak. Saya roh ya, saya roh. Saya rotun. Nah, kalau musannanya saya rotani ditambah alif dan nun. Ya. Kalau websitenya tadi www.almaani.com. www.almaani. Almaani sebenarnya itu. Coba kita ke websitenya ya. Coba. Tinggal klik bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Atau bisa langsung ke Google Translate aja ya. Translate Google. Ini lengkap ya. Bahkan terjemahan kalimat pun bagus. Jadi kita ke Google dulu ya Pak. Ya Ustaz. Kalau dulu. ini pilihan lain. Pilihan lainnya bisa Google. Ya. Uridu an azhaba ilal madrasah. Saya ingin pergi, ya kan bagus ya terjemahan kalimatnya juga bagus. Berbeda dengan dulu bisanya hanya menerjemahkan kata, tapi kalau pas kalimat kacau gitu dulu. Kalau sekarang sudah bagus ya, teknologinya sudah bagus. Jadi kalau mau langsung ke Google Translate juga. Kalau yang ini kan tadi per kata ya, kita nyari kata, misalkan sekolah saja nggak bisa kalimat. Madrasah, kuliah. Tapi kalau Google Translate tuh bisa kalimat yang diterjemahkannya. Bisa dibalik ini Arab ke Indonesia. Ini bahasa Inggris. Ini sudah bagus ya terjemahannya. Tadi apa namanya Ustaz yang mula-mula tadi? Al-Ma'ani ini Al-Ma'ani. kamu Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ya. Almaani.com. 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 .com. Itu bahasa Arabnya. Almaani itu, Pak Ustaz. Enggak. Nama websitenya. Nama websitenya ya. Almaani.com. Almaani.com. Udah masuk ini, kemudian klik Indonesia. Oh, iya. Baru diketik di sini. Kalau dari Arab Indonesia ke Arab bisa ya. Iya. Misalkan sekolah tadi ya. Al-Ma'ani. Sudah masuk. Oke,
Iya, ya, saya coba. Kalau kita mau tahu fi'il mudhari'nya itu juga bisa dari sini. Oh, iya. Sudah tahu Pak fi'il mudhari'? Udah. Fi'il mudhari'nya kita bisa tahu misalkan zahaba. Zahaba itu kan bisa yazhibu, yazhabu atau Iya. yazhubu. Nah, di kamus ini sudah ada nih zahaba, yazhabu. Saya udah itu Pak Ustadz, udah sampai di Nahu. Oh, alhamdulillah ya, Pak. Iya Pak Ustadz. Kemarin itu udah Kalau sampai Nahu. apa namanya? Bentuk mudhari itu harus lihat ke kamus. Bentuk Iya. mudhari, terus bentuk jamak Itu taksir. dari awal 0 sampai kita bisa itu berapa waktu Ustadz bisa? Kalau di program basis itu kita kan ini ya pelan-pelan ya, sekitar Ya. 2 tahun. Itu 2 tahun itu belajar di grup ya. Setelah Ya. itu seterusnya belajarnya Pak. Jadi setelah lulus itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas Iya. waktu. Bisa Iya. ikut Zoom kapan saja gitu. Iya. Bahkan ada yang angkatan pertama pun masih ikut Zoom juga sampai sekarang. Jadi sudah 5 tahun belajar di program basis. Dan itu gratis semua Pak. Tidak ada Iya. pungutan biaya. Iya. Ya, Ana juga bersyukur, berterima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya. Karena di sini juga ada beberapa yang berdonasi ya Pak ya. Karena kita juga ada apa namanya biaya operasional. Ya pasti ada operasional karena kita punya tim juga ya, punya apa namanya ongkos yang lain-lainnya, sehingga kita juga butuh kepada biaya dan alhamdulillah di antara peserta basis itu ada yang memberikan donasi. Dan seluruh yang didonasikan itu kita serahkan semuanya untuk keperluan pengembangan program basis. Ya. Semuanya untuk program basis, tidak ada untuk kepentingan lain. Bahkan Ana pun tidak dapat dari apapun dari situ ya Pak. Nah, jadi memang khusus untuk bertahannya program basis lah gitu. Setidaknya bertahan. Ya, Ana bersyukur, berterima kasih kepada para donatur dan juga kepada tim basis yang dengan sukarela sampai saat ini, alhamdulillah program basis sudah bertahan lebih dari 5 tahun dan meluluskan ratusan peserta. Ya, dari ribuan peserta hanya beberapa persen yang lulus, Pak. Ya, itu memang seperti itu. Dari program manapun tidak ada yang besar ini presentasinya. Walaupun program offline itu banyak juga yang mundur. Nah, itu tantangan bagi antum semua. Kalau online tuh harusnya lebih ini ya mudah ya, karena tidak butuh waktu tidak meluangkan waktu untuk pergi ke tempat kursus ya. Hanya menyisakan waktu sedikit saja ya. Bisa sambil lihat handphone. Ya mudah-mudahan istiqomah ya sampai bisa. Ya ada waktunya sudah habis ya, mungkin kita akhiri saja. Iya. Terima kasih Ustaz. Ustaz Abu Ali. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yohan Nasrika hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian terang malam hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.